Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillazi razaqana bis-sihhati wal 'afiyati bil abdan. Walladzi manna lana biqaril iman wal islam bil janan. Wa ja'alana ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumid-din bi ihsan. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan maghrib ini saya diberi amanah kepada yang semestinya bertugas pada saat hari ini, yaitu Ustaz Abdurrahman, karena beliau sedang ada uzur sehingga saya diminta, karena saya adalah santri beliau, minta untuk menggantikan pada kesempatan ini, yaitu dengan membahas sebuah kitab yang cukup populer yang telah dikarang oleh seorang ulama yang cukup syahur pada saat ini, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi, dengan kitab beliau yang berjudul Fi Fiqhil Awwalawiyat, tentang fikih prioritas, tentang fikih prioritas. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, lantaran halaqah kita pada malam hari ini Allah selalu mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Jemaah salat rahimakumullah, saya awali dengan sebuah peristiwa bahwa dalam sebuah pengajian saya ditanya oleh ibu-ibu begini, Ustaz, dalam Islam itu kan ada ajaran yang namanya ta'adduduz zaujat, yaitu kalau dalam bahasa kita adalah poligami, yang sebenarnya itu adalah poligini, karena poligami itu yang penting satu lawan lebih dari satu, entah yang satu itu, entah yang dua itu adalah laki-laki atau yang dua itu perempuan, itu adalah poligami. Nah, poligami itu masih dibagi dua, ada poliandri dan poligini. Kalau poligini itu satu suami mempunyai lebih dari satu istri, itu poligini. Kalau poliandri itu satu istri mempunyai lebih dari satu suami. Nah, yang biasa kita ucapkan poligami itu yang dimaksud adalah poligini. Nah, beliau bertanya begini, dalam Islam kan ada namanya ajaran poligami, sementara kita itu kan ingin melaksanakan Islam itu kan secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai sekalian orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh, semua dalam Islam. Nah, gimana ini? Apakah kami harus kemudian menyediakan suami atau bahkan mencarikan istri biar suami itu bisa berpoligami, sehingga kami juga bagian dari pelaksanaan Islam secara kafah itu? Ya ini kan ini kan menarik, ini menarik. Ini adalah bagian daripada bahasan yang menyangkut masalah prioritas, bahwa dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qaradawi, ini akan dibahas ini. Jawabannya nanti. Minal mafahim al-muhimmah fi fiqhina al-yawm man nabatu alaihi fi adadin min kutubi wa huwa ma asmaitu fiqhal awlawiyat. Termasuk pemahaman-pemahaman yang sangat penting untuk memahami kondisi kita pada masa kontemporer ini adalah apa yang sering saya ingatkan dalam berbagai buku saya, yaitu dengan penamaan fiqhul awlawiyat, fikih mengenai prioritas. Dalam berislam itu ada skala prioritas. Islam atau ajarannya Islam itu tidak satu tingkat. Hukum saja ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang diperintahkan untuk ditinggalkan alias harus kita hindari, itu ada yang haram, ada yang makruh. Jadi ada prioritas. Nah, maka dari itulah melihat fenomena yang ada pada saat ini,
beliau mengatakan sangat penting bagi kaum muslimin pada saat ini untuk mengerti yang namanya prioritas itu. Kalau beliau dalam bagian-bagian yang akhir juga menyebutkan, sekarang banyak sekali orang yang sangat menggebu-gebu gara-gara mendapatkan satu hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun satu masjid bagi Allah SWT dalam rangka fisabilillah, maka Allah akan bangunkan satu rumah buatnya di surga. Maka dipahami secara zahir, ya, wes pokoknya kemana-mana proyeknya adalah bangun masjid. Kemana saja proyeknya adalah bangun masjid. Tidak ingin uangnya itu terselip ke sana kemari kecuali satu proyek, yaitu membangun masjid. Ya. Bahkan bangun masjid itu dipahami, ya membangun masjid, tanahnya orang lain. Ya. Tanahnya orang lain, dia tidak mau kemudian dana itu dibelikan tanah untuk bangun masjid, tidak. Ya, artinya untuk beli tanahnya, kemudian juga untuk membeli materialnya dan juga ongkos kerjanya, tidak. Dia hanya menyalurkan dana bila ada tanahnya yang diwakafkan orang, sehingga dialah yang bangun. Karena lafadznya adalah man bana lillahi masjidan. Barang saya membangun masjid untuk Allah. Kalau menyediakan tanah kan bukan membangun. Nah, ya, inilah di antara fenomena. Ya. Kemudian jadi proyeknya kesana kemarin memang hanya khusus untuk bangun masjid. Sementara bagaimana pemanfaatan masjid itu? Bagaimana apakah masjid itu betul-betul berdampak untuk membangun iman? Ya, tidak. Jadi pokoknya pikirannya cuma satu, hadis man bana lillahi masjid. Lebih mementingkan membangun fisik masjid daripada membangun iman orang yang semestinya datang ke masjid. Ya. Kalau untuk perpus nanti dulu. Kalau untuk menghadirkan para mu'alim, ya, yang memang daerahnya itu daerah terpencil yang perlu seorang yang mau datang ke sana seperti dilakukan para misionaris, tidak. Ya. Pokoknya saya hanya mau bangun masjid. Nah, kenapa ini terjadi? Masalahnya adalah masalah prioritas. Masalah prioritas. Kalau membantu para mujahidin bagaimana? Ya, saya cuma punya satu harapan, satu hadis itu saja. Ya. Wa'ani bihi wa kullu shay'in fi martabati bil 'adli min al-ahkam wal qiyam wal a'mal thumma yuqaddimu al-awla fal awla bina'an 'ala ma'ayirin syar'iyyah sahihah yahdi ilaiha nurul wahyi wa nurul aqli nurun 'ala nur. Yang dimaksud dengan fikih prioritas adalah menempatkan segala sesuatu pada proporsinya secara adil. Ya, baik itu adalah hukum, norma, perbuatan. Maka kemudian mana yang utama itu didahulukan daripada yang kurang utama. Mana yang paling penting didahulukan daripada yang penting. Berdasar pada petunjuk wahyu dan akal. Itu yang dikatakan termasuk bisa dicakup dalam pemahaman cukup luas dari kata-kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Petunjuk wahyu didukung dengan petunjuk akal, ya, petunjuk wahyu didukung dengan petunjuk akal. Nah, terkait dengan apa yang saya singgung di awal, ya, bahwa melakukan Islam secara kafah, maka haruskah kemudian seorang istri bahkan mencarikan buat suaminya calon istri kedua? Ya. Saya katakan begini, kita lihat dulu hukumnya apa sih. Memang itu adalah bagian daripada Islam. Poligami adalah ajaran Islam, betul. Meyakini poligami adalah wajib. Meyakini kebenaran ajaran poligami adalah wajib. Tapi melaksanakan adalah mubah. Ya. Melaksanakannya itu adalah mubah, tidak wajib, beda. Ya.
nikah itu adalah sunnah. Meyakini bahwa nikah adalah bagian daripada ajaran Islam adalah wajib. Tapi pelaksanaannya adalah itu, ya, pelaksanaannya ada para ulama memberikan apa? Perincian. Kalau orang yang sudah mampu secara fisik maupun secara modal, maka dia adalah wajib. Kalau dia ternyata kebutuhannya itu kurang begitu mendesak, atau masih ada satu kendala lain dalam rangka thalabul ilmi, maka thalabul ilmi didahulukan. Kalau memang dia tidak punya nafkah, ya, kalau memang nggak punya nafkah, dia tidak punya keyakinan untuk mampu memberikan nafkah keluarga itu, alias berarti masih punya kemungkinan besar bahwa dia menyanyiakan kewajiban kepada keluarganya, maka yang seperti ini nekat yang tidak dibenarkan, ya, dikatakan sebagai haram. Kalau kemudian orang jelas-jelas dia tidak punya keyakinan untuk mampu menghidupi keluarganya, tidak punya keyakinan untuk itu, tidak punya tekad untuk itu, kemudian dia memaksakan diri untuk menikah, maka seperti ini dikatakan sebagai nikah yang haram. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Fala yuqaddimu ghairal muhim 'alal muhimmi wal muhimmu 'alal aham wal marjuh 'alal rajih wal mafdul 'alal fadil awil afdal. Seperti yang saya katakan tadi. Fal yuqaddimu haqqu taqdim wa yakhiru ma haqqu ta'khir wa la yuqaddiru as-saghir wa la yahawinu al-khatir bal yudi'u kulla shay'in fi mawdi' bil qistas al-mustaqim bila tughyanin wa la ikhsar. Orang yang memahami maka dia akan melakukan memprioritaskan dan mendahulukan yang memang harus diprioritaskan, mengakhirkan yang memang harus diakhirkan, tidak membesarkan yang kecil sementara mengecilkan yang besar, ya, mengecilkan yang besar. Ya, tetangga saya ini ada, ya, kalau orang memandang pada umumnya kayaknya itu mau jadi wali, ya, mau jadi wali. Ya, umumnya orang desa itu mengatakan ini mau jadi wali. Kenapa? Karena dia terus di rumah, mengurung diri di rumah, wiritan terus, sehingga dia tidak mau Jumatan, ya, tidak mau Jumatan, tidak pernah jamaah ke masjid, di rumah tok, bikin musola sendiri, tapi musolanya pun juga tidak ditempati, wong dia sholatnya juga di rumah sendiri, ya, terus menerus begitu, tidak mau Jumatan. Ketika ditanya orang, saya libur dulu, ya, saya libur dulu. Orang lain mengatakan, wah, sebentar lagi ini jadi orang ini, ya, sebentar lagi ini jadi. Sementara dia nafkahnya itu juga adalah apa itu? Merintahkan, menginstruksikan kepada anak-anaknya yang kerja untuk ngirimi, untuk menafkahi dia dan istrinya, termasuk anak-anaknya yang belum kerja di rumah, itu subsidi dari anaknya yang sudah kerja. Kenapa ini terjadi? Kenapa seperti ini terjadi? Ya, kayaknya secara zahir, mungkin pemandangan orang, apalagi kalau sampai cerita, wah, saya telah memberikan nasihat ini tepat betul, ya, bahkan bercerita, ya, orang-orang dari situ, ya, ada daerah tertentu yang ditunjuk. Sebenarnya saya kasih tahu, sampean kalau nggak berhenti ini akan rugi besar. Para penjudi yang dikatakan begitu, sampean rugi besar. Sebentar lagi sampean akan miskin, begitu. Ya. Nah, menurut dia, versi beliau, karena beberapa waktu juga tidak menuruti kata-katanya, kemudian kalah betul dalam perjudian. Nah, ini semakin menguatkan bahwa kata-katanya itu sudah terbungkus oleh ilham, ya, oleh karomah. Ya, beginilah, ya, para jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah kondisi di mana seorang melakukan sesuatu tanpa ilmu prioritas, tanpa ilmu yang membimbing dia
Apakah ini adalah perbuatan yang semestinya dilakukan? Bayangkan, hanya gara-gara ingin bertapa di rumah kemudian tidak mau sholat Jumat di masjid, ya. Tidak mau jamaah di masjid, ya. Bahkan nafkah pun kemudian menarik dari putranya. Ini kan luar biasa ini. Ini kan luar biasa, ya. Walaupun secara zahir mungkin pandangan umum sekali lagi ini orang sedang olah kanuragan mau menjadi wali. Nah, ya begitu. Tapi sekali lagi jelas menurut cara pandang Islam ini adalah satu hal yang sangat tidak benar. Saya pernah baca sebuah riwayat bahwa suatu ketika ada seseorang yang di Masjid Nabawi, beliau berwirid terus, ya, nggak pulang-pulang. Maka ditanya oleh Nabi, kok nggak pulang-pulang? Dari mana dia bisa makan? Ya, dari mana dia bisa makan? Maka kemudian sahabat yang lain mengatakan dia dikirimi oleh saudaranya. Saudaranya sedang berdagang. Maka Rasulullah mengatakan, huwa a'badu minhu. Saudara yang berdagang itu adalah lebih ahli ibadah daripada dia. Ya, lebih ahli ibadah daripada dia. Karena apa? Dia beribadah itu karena ada sebab, ya, karena ada jaminan dari saudaranya yang mensubsidi tadi. Maka walaupun saudaranya tadi tidak melakukan ibadah zikir sebagaimana dia lakukan, dia telah mendapatkan dua-duanya, zikirnya dan juga infaknya. Maka berarti saudaranya lebih ahli ibadah daripada dia. Walaupun zahirnya apa yang dilakukan oleh saudaranya tadi adalah umur duniawi, ya, perkara-perkara yang bersifat duniawi semata, berdagang. Tapi untuk apa dia berdagang? Untuk memberikan kemudahan orang beribadah dan sebagainya. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ya, inilah yang kemudian diantara hal yang mendorong ulama besar ini untuk memberikan sebuah catatan, ya, catatan, memberikan sebuah tulisan-tulisan yang terkait dengan fikul auliyat, fikih prioritas yang semestinya dipahami oleh umat ini. Jangan sampai kemudian salah langkah, jangan sampai kemudian salah mengambil sikap, ya, salah mengambil sikap. Ya. Banyak orang yang ingin baik tapi kemudian kontraproduktif, ya. Tidak kurang contoh, ya, orang yang inginnya baik tapi kemudian jadinya kontraproduktif. Maunya membela Islam tapi kemudian bisa jadi kalau salah langkah, salah strategi, bisa jadi mencoreng Islam sendiri, ya, mencoreng Islam sendiri. وأساس هذا أن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتا بليغا وليست كلها في رتبة واحدة فمنها الكبير ومنها الصغير ومنها الأصلي ومنها الفرعي ومنها الأركان ومنها المكملات ومنها موضع في الصلب وما موضع في الهامش وفيها الأعلى والأدنى والفاضل والمفضول. Kenapa ini harus disusun? Karena norma-norma, hukum-hukum, perbuatan-perbuatan juga termasuk adalah tuntutan-tuntutan itu bersifat bertingkat-tingkat, ya. Dalam pandangan syariat itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang berbeda-beda, ya. Ini ada sebuah contoh dalam sebuah nas dalam teks Al-Quran dikatakan aja'atum siqayat al-haji wa imar al-masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Adalah kalian menjadikan layanan untuk memberikan minuman bagi orang-orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia berjihad fisabilillah. La yastawuna indallah, itu tidak sama. Orang jahiliyah dahulu sebelum ketika pada awal-awal Islam, memang dari sebelumnya itu sudah banyak pihak-pihak yang berbuat kebaikan dengan cara memberikan layanan kepada orang-orang yang berhaji. Kan haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim diperintahkan kan sudah terus-menerus sampai pada masa Rasulullah kan terus ada dan sampai sekarang. Nah, pada saat Rasulullah berdakwah mengajak para orang-orang yang ada di Mekah untuk beriman, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka punya prasangka, mereka punya keyakinan
bahwa apa yang dia lakukan dalam bentuk memberikan layanan kepada orang-orang yang berhaji, ya, sampai sekarang insya Allah masih ada ya, sampai sekarang, ya, tiba-tiba kemudian ada mobil yang datang bagikan zam-zam, bagikan makanan, bagian sebagainya, itu sesuatu yang sudah cukup lama dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepedulian, ya. Tatkala disuruh untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka masih mengandalkan, percaya bahwa layanan mereka kepada orang yang berhaji dalam bentuk memberikan minuman, ya, dan juga termasuk memakmurkan masjid ala mereka, itu ada sesuatu yang lebih baik, lebih utama daripada mengikuti Rasulullah dalam bentuk beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan sekaligus berjihad fisabilillah. Maka Allah kemudian memberikan teguran dengan ayat aja'akum siqatal haji wa imara masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fisabilillah la yastawuna indallah. Itu tidak sama di sisi Allah SWT. Perpautannya sangat jauh, ya, perpautannya sangat jauh. Padahal datangnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dikatakan sebagai, nah, di antara nama Rasulullah adalah Al-Mahi, ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan ana Muhammadu wa ana Ahmadu wa ana al-hashiru wa ana al-mahi, ya, jadi ada di antara 5 nama Rasulullah, di antara namanya adalah Al-Mahi, yang menghapus syariat-syariat yang lalu. Maka semenjak datangnya Rasulullah, semua amal tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali ada stempel iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang Rasulullah kemudian mereka masih mengandalkan amal yang kuno itu, amal klasiknya, maka itu tidak bernilai. Dikatakan Allah, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah SWT. Wallahu la yuhibbul qawmal zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ini indikasi mengenai apa? Ini adalah indikasi dan petunjuk bahwa amal itu dalam pandangan Allah SWT bertingkat-tingkat, ya, tidak sama, ya. Maka dari itu seorang muslim dan seorang mukmin yang diberi fadilah yang namanya akal, pastilah memilih yang paling bernilai, ya, yang paling berbobot, yang paling bermutu. Kalau amal yang paling banyak pahalanya, yang banyak keutamaannya, ya. Tidak heran kalau kemudian banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wa Rasulullah, amal apa yang paling utama, ya. Para sahabat memang biasa, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias untuk mengejar amal-amal yang punya fadilah yang tinggi. Pembicaraan mereka dari waktu ke waktu tidak lepas daripada membicarakan bagaimana dia berislam secara lebih sempurna, bagaimana mereka bisa berislam lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka berkompetisi. Maka di antara mereka, ya Rasulullah, zahaba al-dusur, ya, orang-orang yang punya harta banyak itu enak sekali mereka. Mereka bisa berhaji, mereka bisa selain berhaji bisa berinfak, bersedekah dengan banyaknya. Bagaimana dengan kami ini yang fakir ini, ya Rasulullah? Wahai sahabatku, apakah kamu mau saya tunjukkan? Bila ini kamu lakukan, kamu akan mendapatkan fadilah yang sama dengan mereka, akan bisa nututi, ya, pahala yang mereka lakukan. Kamu baca tasbih 33 kali setelah sholat, ya, ditambah dengan apa itu? Hamdalah 33 kali, ditambah dengan takbir, ya, 33 kali. Maka kita sama. Wah, mereka senang sekali, ya, mendapatkan jurus pamungkas, ya. Maka mereka berusaha untuk tidak diomongkan kepada para orang yang kaya itu, ya. Tapi kemudian selang beberapa waktu dia sudah melihat bahwa orang-orang kaya tadi ternyata sudah
melakukan hal yang sama. Wah, mereka bersih kembali. Wahai Rasulullah, melapor lagi. Wahai Rasulullah, mereka telah melaksanakan seperti yang saya laksanakan. Bagaimana ini Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' min ibadihi. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Tapi dalam hadis yang lain, dalam bab mujahadah dan Riyadhus Shalihin, dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang berilmu itu walaupun tidak dikasih harta, kemudian dia bertekad untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang berharta dan berilmu, ya. Jadi ada 4 tingkatan menurut Rasulullah. Pertama adalah orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Maka dengan ilmu itu dia bisa manfaatkan hartanya, dia beramal, ya, dengan ilmunya, dengan beramal dengan hartanya fisabilillah. Dikatakan oleh Rasulullah, fahuwa fi a'lal manazil. Maka dia itu dalam posisi yang paling tinggi, peringkat yang paling tinggi. Orang yang kedua adalah man atahullahu hikmatan wa lam yu'tihi malan. Orang yang diberikan Allah hikmah, ilmu, kemudian Allah tidak berikan harta. Fahuwa yaqul law kana indi mislahu la amiltu misla amali. Andai kan saya mempunyai sesuatu yang dia punyai itu, orang pertama tadi, maka pasti aku akan berbuat seperti yang dia lakukan. Fahuma fil manzilati sawa. Kata Rasulullah, orang ini kedudukannya sama dengan yang pertama tadi, walaupun bekalnya adalah bekal niat dan tekad bulat. Andai kan dia mempunyai, hanya karena faktor nasib, karena faktor eksternal ya dia tidak bisa melakukan. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia telah mempunyai iman dan mempunyai tekad yang sama dengan dia. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fahuwa fil manzilati sawa. Maka keduanya dalam posisi yang sama. Nah, dalam hal ini, ya, mengenai amal seperti yang dilakukan oleh para sahabat tadi, ya, seperti yang dilakukan para sahabat. Para sahabat selalu ingin mengejar amal yang utama, ya. Kalau dulu itu masih biasa saya dengarkan, kalau saya dulu masih nyantri, ya, biasa orang masih datang ke kiai kemudian tanya, ya, kiai kira-kira apa ya, dalam kondisi seperti ini apa yang paling pas untuk saya lakukan, ya. Santri dulu biasa untuk berkata demikian, ya, kemudian dikasih wejangan-wejangan apa yang paling tepat dilakukan. Walaupun kadang juga ada yang santri tertentu yang kecenderungannya adalah dalam hal olah kanuragan, ya. Satu bisa ingin mancing, sekali mancing dapat 5, ya. Atau saya ingin dagang itu laris, ya. Itu ada asma'nya itu, ada amalnya, ya, ada macam-macam. Walaupun ada yang kadang seperti itu, tapi dalam banyak aspek hal yang lurus, ya, juga kita dapati, ya, banyak kita dapati bahwa mereka minta petunjuk untuk berbuat yang paling baik, yang paling baik. Mungkin kita juga bisa meniru seperti itu tatkala kita berjumpa dengan para ulama, malah kita bertanya, ya, kita sampaikan, ya. Tapi masalahnya kalau kita lihat bahwa orang saat ini, ya, kita sadari atau tidak kita sadari, banyak sekali yang perhatian kepada fisik itu lebih daripada perhatian kepada masalah sesuatu yang non fisik. Saya punya seorang guru namanya Dr. Salim Saqaf Al-Jufri. Sekarang jadi duta besar di Arab Saudi. Ya, jadi orang itu kalau meriang saja, ya, meriang, sakit kepala sedikit itu langsung bingung, langsung ke dokter. Panas sedikit langsung ke dokter, minimal cari obat, ya. Tapi siapakah yang peka? Siapa sih yang merasakan bahwa pada saat ini imannya lagi meriang, ya, imannya lagi meriang. Waduh, saya ini kok baca Quran kok aras-arasan, ya. Tapi kalau baca Quran itu mulai dari headline dia,
depan sampai belakang. Apalagi kalau itu olahraga, waduh, sudah sampai hafal tokoh-tokohnya, kemudian sampai skornya itu hafal. Ini mana pemain dari Spanyol, pemain Belanda, ya, pemain dari penjajah mbah-mbah kita di Belanda, sampai dihafalkan. Tapi kalau baca Quran kemudian apalagi baca terjemahnya, rasanya kok cepet ngantuk, ya, cepet ngantuk. Ini juga termasuk pertanda meriang iman, ya, tanda meriang iman. Betapa banyak saudara-saudara, ya, saudara kita yang mungkin kalau yang namanya mengeluarkan duit, ya, untuk menghirup asap, ya, itu lebih ringan daripada kemudian mengeluarkan duit untuk memasukkan ke kotak di kotak masjid lah misalnya begitu, ya, dan sebagainya. Kenapa begitu? Ya, ini barangkali inilah diantara tanda, ya, diantara tanda meriang iman. Kalau namanya qiyamul lail, salat malam itu, waduh, ya. Memang ada juga yang, kalau saya punya mbah yang sudah sepuh itu memang kalau malam itu sudah nggak bisa tidur. Kalau malam sudah nggak bisa tidur. Ya. Tapi tantangan buat yang muda-muda, ya, yang muda-muda, ya, yang muda-muda ini juga termasuk bagian dari alat bukti apakah kita dalam kondisi yang sehat iman atau tidak. Bagaimana kondisi kita menyambut dan menyongsong rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Fusi dikatakan nazala rabbuna ila sama'id dunya khina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita datang ke langit dunia, ya, turun ke langit dunia pada saat malam tinggal sepertiga yang terakhir, ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian kata Rasulullah, Allah itu menyeru, hal mun mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah di antara hambaku yang minta ampun kepada saya, kemudian aku ampuni? Hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah di antara mereka yang minta kemudian aku ijabahi? Wah, luar biasa, luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa inna ba'dus salihin min qablikum. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena itu adalah merupakan tanda dari qurb orang-orang soleh di sebelum kalian. Tidak ada ceritanya orang soleh itu tidak qiyamul lail, tidak ada. Ya, bagaimana dengan kita yang masih muda-muda? Biasanya yang muda-muda itu agak banyak gangguan, ya, agak banyak gangguan. Tapi kesadaran bagi yang sepuh-sepuh, insya Allah kesadarannya sudah luar biasa. Tapi bagi yang muda ini, ya. Tapi kalau sudah sepuh masih juga berat, ya. Ya, semoga tidak demikian. Nah, siapa sih di antara kita yang kemudian dalam kondisi meriang seperti itu kemudian datang kepada seorang wa'id, seorang memberi nasihat? Wahai Syekh, tolonglah nasihati saya. Kenapa saya itu kok berat sekali qiyamul lail? Wahai Syekh, tolonglah nasihati saya. Kenapa saya itu kok berat sekali untuk baca Quran? Apalagi sampai baca terjemahnya, ya. Untuk mendatangi pengajian tafsir Quran kok berat sekali. Kenapa? Ya. Kira-kira kalau ada tokoh yang pada saat ini, kalau Hasan Basri, ya, seorang tabi'in, ya, beliau itu kalau menasihati khalifah sampai nangis, ya, sampai nangis. Kalau Hasan Basri itu ada pada saat ini, kira-kira banyak nggak pasiennya itu kira-kira ya? Banyak nggak kira-kira pasien yang datang untuk berkonsultasi mengenai olah ruh itu, mengolah jiwa itu? Imam Ibnu Qayyim juga begitu. Dia adalah termasuk orang yang mempunyai perhatian yang sangat besar dalam olah jiwa. Kira-kira kalau beliau ada pada saat ini, pasiennya lebih banyak mana dengan dokter yang praktek umum? Ya, kira-kira banyak mana kira-kira? Ya. Dari situlah kemudian bisa kita bandingkan pada saat ini prioritas orang itu ada
Di mana? Prioritas perhatian itu ada di mana? Luqman Al-Hakim yang disebutkan bahasa surat Luqman itu, ya. Beliau adalah seorang hamba saya, orang yang pendek berwarna hitam, tapi beliau memberikan wejangan yang luar biasa. Maka tiap hari didatangi oleh banyak orang untuk minta nasihat kepada Luqman ini. Bisa kita baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bagaimana kondisi Luqman ini. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, dia adalah budak. Dan beliau ini ya, secara performan itu adalah budak kecil hitam, ya, pada saat itu. Tapi mau'idhahnya adalah sangat menyentuh, sehingga beliau itu banyak didatangi orang untuk minta nasihatnya. Bagaimana orang ini bisa dalam kondisi yang baik menjalankan perintah Allah yang ada pada saat itu. Andaikan Luqman ini ada di Surabaya, Luqman Al-Hakim ini ada di Surabaya, kira-kira pasiennya tuh dibanding dengan pasiennya konsultan ekonomi, konsultan perusahaan itu banyak mana kira-kira? Ya. Demikian jemaah Rasulullah, ya. Ini semua adalah menandakan bahwa kaum muslimin pada saat ini sangat membutuhkan yang namanya fikih prioritas, pemahaman mengenai prioritas dalam berislam, dalam membela Islam pun juga ada prioritas-prioritas, ya, prioritas-prioritas. Ya, pada saat ini barangkali ada juga orang yang sangat bersemangat untuk melakukan jihad. Tapi di antara bahasan yang ada, saya belum melihat sebuah teori, ya, sebuah teori yang sangat konkret, yang cukup kontemporer mengenai siapa sih musuh itu, ya, siapa musuh itu. Kita punya senjata seberapapun banyaknya, tapi kalau kita nggak tahu musuh, siapa yang mau kita serang? Salah teman kita sendiri. Nah, ini juga prioritas pengetahuan juga. Demikian jemaah rahmatullah, ya insyaallah bisa sampaikan pada saat ini. Semoga pada saat mendatang kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah selalu memberikan limpah hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Ada waktu yang tersisa sampai nanti jam berapa? 6.39, ya, saat waktunya Isya. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan, masukan buat saya, monggo silakan. Tidak ada? Ya, mungkin cukup jelas apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan satu sabda dari Rasulullah SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatul adha 'anil tariq. Iman itu mempunyai 70 lebih cabang. Yang paling puncak adalah orang mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah yang paling puncak. Ucapan la ilallah serta meyakininya tentunya. Itulah sesuatu yang paling puncak. Kalau itu telah dimiliki seorang, ya, kalau orang itu sudah yakin serta takluk dengan kata-kata itu, apapun yang menjadi konsekuensi iman maka akan dia lakukan. Bagikan orang yang sudah yakin pada saat ini bahwa siapa itu tokohnya Ahmadiyah itu siapa? Mirza, ya, Mirza Ghulam Ahmad, bahwa dia diakuni sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Karena mereka mengatakan bahwa nabi itu tidak mesti membawa syariat baru. Mereka masih berdalih bahwa yang tidak ada setelah Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul, bukan nabi. Nabi masih mungkin ada, Rasul jelas tidak ada, tapi nabi masih mungkin ada. Menurut Muhammadiyah adalah nabi adalah orang yang dikasih wahyu Allah, tapi mempertahankan syariat sebelumnya. Dan Mirza adalah nabi itu, ya. Padahal Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, tiada nabi setelah aku, ya. Tapi ya karena sudah ada yakin, ya, sudah ada yakin
maka semua kata-katanya, semua bukunya dan sebagainya ya diikuti semuanya. Ya. Nah, kalau kita kemudian takluknya adalah dengan kata-kata la ilaha illallah menurut ajaran Rasulullah SAW berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kalau itu sudah menghunjam, maka ya, untuk melakukan syariat itu akan mudah. Betulnya pada saat ini saya mandang bahwa banyak pihak yang tidak banyak di antara kaum muslimin itu yang masuk Islam. Ya. Masih banyak di antara kaum muslimin itu Islam karena diislamkan, bukan karena masuk Islam. Ya. Diislamkan oleh lingkungannya, diislamkan oleh keluarganya, diislamkan oleh apa lagi? Ya. Dan kondisi di mana dia dilahirkan, diislamkan. Islam belum menjadi pilihannya. Belum banyak di antara kaum muslimin yang masuk Islam betulan, bahwa Islam menjadi pilihan. Ya, belum banyak. Buktinya apa? Banyak di antara orang yang sholat yang kemudian dia sangat tajam mengkritik Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran itu, karena dia Islam itu bukan pilihan. Karena faktor lingkungan. Ya, saya sholat, ya, tapi masalah pemikiran itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, tidak ada kaitannya dengan sholat. Memang Allah itu satu-satunya, tapi saya punya pikiran. Wah, luar biasa. Ya. Al-Quran itu sesuatu yang sudah kuno. Al-Quran adalah sesuatu yang sudah klasik. Ya, itulah produk budaya. Itu adalah produk bersama antara Allah, Jibril dan Muhammad SAW. Dan Muhammad, tidak ada sallallahu alaihi wasallamnya. Padahal yang berkata ini orang yang mengaku sebagai seorang Muslim. Kira-kira itu dia masuk Islam atau gara-gara diislamkan kira-kira gitu. Ya, iya, inilah ya. Kenapa banyak sekali di antara tokoh-tokoh cendekiawan yang aneh-aneh itu? Karena memang Islam belum jadi pilihannya. Berangkat berislam bukan karena iman, ya, bukan karena pilihan dia, tapi karena pilihan lingkungannya, pilihan keluarganya. Sampai dewasa hanya sebatas itu. Ya. Nah, kalau iman la ilaha illallah itu sudah dimiliki, maka cabang-cabang iman yang lain sampai imatatul adza anit thariq, sampai cabang iman terendah berupa aksi menyingkirkan rintangan dari jalan akan dia lakukan atas dasar iman. Pilihan sekolah atas dasar iman, pilihan profesi atas dasar iman, semua dipersembahkan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah SWT karena iman. Saya milih tokoh ini, calon gubernur yang ini, apa dasarnya? Ya, apakah ini pasti ukurannya adalah ukuran iman? Saya mau menyekolahkan anak saya pilihkan sekolah yang mana? Sebagai seorang yang beriman, maka dia akan mempersembahkan pilihannya juga dalam rangka iman kepada Allah SWT. Pasti ukurannya tidak sekedar profesi, tidak sekedar masa depan yang bersifat ekonomis, tapi adalah masa depan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah rahimakumullah, semoga hal ini bermanfaat buat kita semuanya, utamanya pada diri saya sendiri dan juga pada jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf karena jam telah menunjukkan waktu tepat jam 6.40. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.